Bagaimana harga emas sebelum lebaran, saat lebaran, dan setelah lebaran? Goldfather sudah coba hitung-hitung dan video berikut ini akan menjelaskan hasilnya. Simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga emas Indonesia dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Goldfather di The Goldfather Channel, channel edukasi emas pertama di Indonesia. Kali ini Goldfather ingin menjawab pertanyaan yang sering muncul saat menjelang Idul Fitri atau saat Ramadan, yaitu apakah harga emas itu dipengaruhi masa-masa menjelang Lebaran dan setelahnya bagaimana. Namun sebelumnya Goldfather ucapkan selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin buat saudara-saudara semuanya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Goldfather berbicara tentang data, Goldfather ingin sampaikan dulu metode yang Goldfather gunakan. Yang pertama adalah Goldfather tentukan kapan itu tanggal 1 Ramadan, kapan tanggal 1 Syawal, dan kapan tanggal 1 bulan setelah bulan Syawal ini. Dan Goldfather kumpulkan datanya selama 5 tahun terakhir. Jadi 2020, 2019, 18, 17, dan 16. Khusus yang di 2020, 1 bulannya belum sampai. Nanti kita cek lagi kalau udah 1 bulan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, setelah sudah ditentukan kapan 1 Ramadan, 1 Syawalnya, dan 1 bulan setelah Syawalnya itu, Goldfather juga tetapkan atau cek harga emas di tanggal-tanggal ini. 1 Ramadannya, 1 Syawal, dan 1 bulan setelahnya. Berapa harga emas di tanggal-tanggal tersebut? Harga emas dunia ya. Yang ketiga adalah Goldfather hitung perubahannya. Dari 1 Ramadan ke 1 Syawal ada naik atau turun, berapa, lalu berapa persen. Kemudian 1 bulan setelah Idul Fitri ada perubahannya nggak? Naik turunnya berapa dan berapa persen. Yang keempat, data yang digunakan adalah data dari Gold Price Indonesia, situs Gold Price Indonesia yang biasa Goldfather jadikan acuan dan dihitung dalam satuan rupiah per gram. Kemudian memang kadang datanya ini tidak ada di tanggal yang persis pada saat tanggal 1 Ramadannya, 1 Syawalnya atau setelahnya. Tapi Goldfather gunakan yang paling mendekati. Kalau nggak ada data yang persis tanggal itu, yang paling mendekati, yaitu biasanya selisih 2 hari atau 3 hari ya. Dan terakhir adalah mencari info apa yang terjadi saat itu supaya kita paham. Di 2016, 1 Ramadan jatuh pada tanggal 6 Juni 2016, Idul Fitrinya 6 Juli 2016, dan 1 bulan setelahnya kira-kira 5 Agustus 2016. Di 1 Ramadan harga emas saat itu di kisaran Rp534.245. Saat Idul Fitri naik menjadi Rp573.958. Ada kenaikan Rp39.713 atau 7,43% dibanding 1 Ramadan ya. Ini 1 Syawal terhadap 1 Ramadan 2016. Bagaimana 1 bulan setelah Ramadan? 1 bulan setelah Ramadan, harga emas ada di kisaran Rp559.378 per gram, yang berarti turun sebesar Rp14.580 atau minus 2,54%. Jadi pola di 2016 adalah Ramadan, 1 Syawal naik, setelah Syawal turun. Ini 2016. Bagaimana dengan 2017? 2017 1 Ramadan jatuh di tanggal 26 Mei 2017. Harga emas saat itu ada di kisaran Rp543.297. Saat Idul Fitri, harga emas mengalami penurunan ya, 2017 nih. Penurunan menjadi Rp533.401, yaitu turun sebesar Rp9.896 atau 1,82%. Bagaimana setelah Idul Fitri 1 bulan setelahnya? Harga emas naik menjadi Rp537.016, naik Rp3.615 atau 0,68%. Jadi 2017 Ramadan, Idul Fitri, 1 bulan setelah Idul Fitri. Kebalikan dari 2016. Lanjut sekarang di 2018. 1 Ramadan jatuh di tanggal 16 Mei. Harga emas Rp585.193 saat itu. Kemudian pada saat 1 Syawal
harga emas turun menjadi 579.138, turun Rp6.055 atau 1,03%. Bagaimana setelah Idul Fitri 1 bulan? Yaitu turun lagi saudara-saudara menjadi Rp567.848 atau turun Rp11.290 per gram atau minus 1,95%. Jadi 2018 Ramadan, Idul Fitri, 1 bulan setelah Idul Fitri, nah kurvanya turun terus. 2019 bagaimana sekarang? 5 Mei 2019 harga emas ada di kisaran Rp591.662. 5 Juni saat Idul Fitri harga emas dunia naik menjadi Rp610.265, yaitu ada kenaikan sebesar Rp18.603 atau 3,14% dalam 1 bulan. Bagaimana setelah Idul Fitri di 2019 harga emas naik lagi Rp636.100. Ya teman-teman, 2019 Ramadan, Idul Fitri, 1 bulan setelah Idul Fitri. Kebalikan 2018. 2020 kita sudah sama-sama ketahui. Oh ya, tadi 2019 terjadi perang dagang antara Amerika dan Cina. Dan 2020 apa yang terjadi teman-teman? 1 Ramadan jatuh pada tanggal 24 April 2020, harga emas ada di kisaran Rp865.037. Dan ketika Idul Fitri, harga emas ada di kisaran Rp825.636 atau turun Rp39.401, minus 4,55%, saudara. Dan ini kalau tadi Goldfather lihat-lihat di website berita, kantor berita online, penurunan ini diperkirakan terjadi karena persiapan new normal. Jadi masyarakat sudah mulai beraktivitas kembali dan para investor sudah mulai beralih portofolio investasi yang tadinya secure nih, emas, mulai cari portofolio yang lebih menjanjikan lagi, tapi juga berisiko lebih tinggi dibandingkan emas. Jadi teman-teman semuanya, yang ingin Goldfather sampaikan adalah kondisi Idul Fitri tidak mempengaruhi harga emas dunia. Itu yang Goldfather tangkap ya dari data ini. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekali lagi, kalau memang mau beli emas, kita tidak tahu kapan emas itu naik dan turun. Perkiraan iya bisa, gitu ya kira-kira. Tapi bisa juga meleset kan teman-teman. Jadi sebaiknya kalau memang sudah ada dana yang kita alokasikan untuk membeli emas, silakan beli emas sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang ketiga nih yang penting, kapan sih kita itu melihat harga emas? 2 kondisi aja. Saran Goldfather nih ya. 1 kondisi saat kita mau beli, 2 kondisi saat kita mau menjual. Kalau ibu bapak yang tujuan investasinya jangka panjang, setelah membeli, saran Goldfather tidak perlu lihat-lihat lagi ya, jangka panjang nih. Karena biasanya sekali lihat-lihat, kemudian kita jadi ingin lihat tiap hari, naik turun, naik turun, naik turun. Akhirnya kita jadi deg-degan, kalau naik senang, turun senep gitu ya teman-temannya. Nah padahal kita nggak mau beli di tanggal-tanggal itu. Jadi kalau udah terjebak kayak begini, yang udah nih, ada grup di Keluarga Emas Indonesia nih ya, grup 71 itu tiap hari, besok kayaknya harga turun, oh harga naik nih. Padahal kita kan belum tentu akan mau beli, kecuali teman-teman itu pedagang atau trading sifatnya, itu harus lihat setiap saat lah gitu kira-kira. Tapi buat yang investasi jangka panjang, gak usah lihat-lihat harga emas tiap hari, cukup saat kita mau beli dan saat kita mau menjual. Kenapa? Agar lebih tenang nanti investasinya ya, nggak deg-degan, nggak jantungan seperti roller coaster, sesuai dengan harga emas yang fluktuatif. Jadi itu teman-teman yang bisa Goldfather sharing. Ada beberapa tahun yang tadi Goldfather belum cek faktor-faktornya ya, di 2016, 17, 18. Coba teman-teman cek dan nanti share di komen di bawah ini ya. Demikian, semoga bermanfaat dan jangan lupa stay calm and buy gold before it's too late. Salam Keluarga Emas Indonesia. One family, 1 kilo for better Indonesia. Dah, assalamualaikum.